Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan ya. Kita akan membahas soal teks laporan percobaan kelas 9 ya. Bagaimana soal dan pembahasannya? Kita simak penjelasan berikut ini. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Berikut ini merupakan pengertian teks laporan hasil percobaan kecuali ya. Di sini ada kata kunci kecuali. Apakah A, teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis menceritakan ya. Apakah B, teks yang berisi paparan data? Nah, jelas kalau ada paparan data itu pasti percobaan. Berarti ini benar. C, teks yang dipakai untuk melakukan percobaan. Nah, ini jelas benar. D, salah satu bentuk komunikasi ilmiah secara tidak langsung dengan orang lain. Ada kata-kata komunikasi ilmiah, itu betul karena percobaan. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan ilmiah, percobaan, data, berarti A ya, teks yang menceritakan tentang percobaan. Nah, itu namanya bukan pengertian teks laporan hasil percobaan. Korek. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Sistematika teks laporan hasil percobaan yang lengkap terdiri atas, nah ini kita harus menghafalkan sistematikanya. Jadi kalian harus menghafalkan sistematika dari laporan hasil percobaan. Yang pertama itu pasti pendahuluan. Oh, sama pendahuluan semua ya. A, B, C, D. Setelah pendahuluan adalah apa? Tujuan atau landasan? Landasan teori ya, berarti A dan C salah karena tujuan percobaan ya. A dan C salah ya. Sekarang antara B dan D. Setelah landasan teori apa? Metode percobaan, baru paparan data dan kesimpulan ya. Landasan teori, metode percobaan, paparan data, dan kesimpulan. Jadi jawabannya adalah B. Korek ya. Ya, bisa dipahami, tolong ini dihafalkan. Pendahuluan, landasan teori, metode percobaan, paparan data, dan kesimpulan. Jadi korek, jawabannya adalah B. Baik. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 3. Intisari dari hasil percobaan dan pembahasan terdapat pada bagian. Nah, hasil percobaan dan pembahasan itu terdapat di bagian mana? Apakah pendahuluan? Jelas salah. Ini pendahuluan kan di latar belakang, bukan hasil ya. Tujuan juga belum, baru tujuan. Metode belum, isinya di kesimpulan. Hasil ya. Kesimpulan ini masuknya ke hasil percobaan dan pembahasan. Jadi jawabannya adalah D ya, korek. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 4. Berikut yang bukan contoh judul teks laporan percobaan ya. Bukan contoh judul. Ingat, percobaan ada data ya. Kita cek. Yang A, konversi minyak tanah menjadi gas. Ini tanda tanya. Nah, maka ini percobaan. Mengisi baterai dari kentang. Ini percobaan untuk siswa ya. Baterai dari kentang bisa. Memanaskan air dengan gelas plastik bisa. Membuat bel listrik sederhana. Kalau ini konversi minyak tanah menjadi gas, ini bukan percobaan kita ya. Bukan judul teks laporan ya. Ini terlalu tinggi ya. Ini jadi jawabannya adalah A. Konversi minyak tanah menjadi gas ini bukan percobaan. Maka jawaban nomor 4 adalah A. Baik. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 5. Kalimat berikut yang merupakan bagian tujuan teks laporan percobaan adalah bagian tujuan ya. Apakah A, letakkan semua bahan pada wadah yang telah disediakan?
Apakah B. Tunggulah beberapa detik untuk melihat hasilnya? Apakah C. Mencoba memanaskan air dengan menggunakan gelas plastik? Ataukah D. Ternyata udara yang panas akan bergerak naik? Tujuan ya, tujuan teks laporan apa? Mencoba memanaskan air dengan menggunakan gelas plastik. Kalau ternyata ini kan hasil ya, atau kesimpulan ya. Ini langkah-langkah ya. Mencoba memanaskan air dengan menggunakan gelas plastik adalah bagian tujuan teks laporan percobaan ya. Jadi jawabannya adalah C ya, mencoba memanaskan air dengan menggunakan gelas plastik. Baik ya, kita lanjutkan soal berikutnya nomor 6. Urutan yang tepat petunjuk tersebut adalah, nah ini urutan ya. Baik, jadi sebetulnya ini sudah dikecokkan dengan pilihan jawaban yang sama-sama sama belakangnya. Tetapi ada yang kedua ini sama. Jadi sebetulnya seorang pembuat soal itu sudah tahu jawabannya seperti ini. Nah, ini sama semua. Nanti kita ke kedua yang sama. Nah, ini kan sama yang tiga. Kemungkinan besar itu pasti antara C dan D. Nah, ini kita menganalisis trik ya, trik, tetapi jangan dijadikan patokan yang utama. Kemungkinan besar pasti antara C atau D. Kita cek saja ya petunjuk yang benar. Apakah nomor 3 campur daging sapi? Salah ya. Tiba-tiba campur, harusnya apa? Satu dulu ya. Giling daging hingga halus sambil masukkan es batu sedikit demi sedikit. Setelah halus angkat. Ya kan? Pasti kan satu dulu, betul. Nah, setelah itu nomor apa? 3 kan sama. Campur daging sapi, sagu, baking soda, telur dan bumbu yang sudah dihaluskan. Jadi 1 mudah, 3 sudah. Nah, sekarang nomor berapa? Sudah dicampur baru apa? Apakah 2 masak air atau buat bulatan adonan bakso dengan menggunakan sendok? Kita buat bulatan adonan bakso dengan menggunakan sendok. Setelah kita membuat bulatan, kita masak air hingga mendidih. Masukkan bulatan adonan bakso. Nah, di sini ada kata kunci masukkan bulatan adonan bakso. Berarti ini sudah kita buat bulatan. Nah, secara logika itu ya. Masukkan bulatan adonan, berarti kan sudah dibuat bulatannya. Berarti 5 dulu ya. Jadi korek jawabannya adalah D. Jadi kronologisnya seperti itu. Jadi ada kata kunci untuk menjawab seperti ini ya. Hal yang pertama biasanya hal umum. Jangan konjungsi diletakkan yang pertama. Seperti 3. Campur berarti kan sebelumnya ada apa yang harus dipersiapkan gitu. Kemudian ada kata masukkan bulatan, berarti sebelumnya sudah ada bulatan. Berarti nomor 5. Kita berlogika, konjungsi juga dicek, kata ganti juga dicek, kemudian sebelum kata ini dijelaskan terlebih dahulu di bagian mana ya, itu triknya. Baik, jawabannya adalah D. Korek. Kita lanjutkan soal nomor 7 ya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut adalah, nah, di sini ada titik-titik yang harus dilengkapi ya. Ini petunjuk menyemir sepatu ya. Kita harus berlogika juga ya. 1. Bersihkan sepatu dengan sikat pembersih. Nah, kalau sudah dibersihkan, lalu lap sepatu dengan kain yang bersih. Setelah dilap, diapakan? Dipoles ya kan, mau menyemir ya. Poles dengan semir yang sesuai dengan warna sepatu. Masa kemudian jemur. Nah, langkah menyemirnya mana? Di sini 4 dan 5 kan belum ada langkah menyemir, padahal petunjuknya adalah nyemir sepatu. Berarti kan A jelas. Setelah bersih, nah tadi kan sudah dibersihkan. Ini ada kata kunci. Setelah bersih berarti sebelumnya dibersihkan. Nah, ini ada kata, itu adalah petunjuk. Poles dengan semir yang sesuai warna sepatu. Itu secara logika. Nggak mungkin cucilah kedua sepatu, jelas salah karena ini nyemir bukan mencuci. Sepatu yang telah disemir, nah ini kalau C salah ya. Sepatu yang telah disemir berarti sebelum C ada penyemiran sepatu, berarti kan C salah. Secara logika itu tahapannya. Kemudian jemur sepatu. Lah, langkah yang semirnya mana ya? Ini salah. Jadi korek jawabannya adalah A. Bisa ya? Baik, kita lanjutkan soal nomor 8.
Kalimat-kalimat tersebut ya di atas ini disusun menjadi petunjuk membuat kecambah kedelai. Nah, membuat kecambah kedelai dengan urutan. Nah, ini jelas ini 8 ya. Nah, ini tadi sudah saya berikan trik ya antara B dan D. Kok bisa? Karena di sini ada angka yang sama. Oh ya. Apakah bisa A dan C? Bisa. Berarti antara A dan C. Nah, kita cek dulu. 3 dulu atau 5? Kedelai yang dipilih. Nah, berarti kan sebelumnya ada kata dipilih, kan nggak mungkin 3. Kedelai yang dipilih berarti sebelumnya pasti ada kata pilihlah, berarti betul jawabannya 5 dulu. Nah, gitu. Berarti A salah, C salah ya, itu secara logika. Setelah 5 apa? Setelah 5 adalah 3, jelas ya, kedelai yang dipilih. Nah, tadi yang jadi 5 kemudian 3. 5 dan 3 mana? B. Nah, korek, jadi jawabannya B. Jadi triknya seperti itu. Kalau sudah menemukan 2 angka yang tidak dapat dipisahkan dan tidak ada pilihan yang sama, itu jawabannya. Korek ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 9. Isian yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut adalah, ada 2 isian ya. Kita baca dahulu ya untuk kronologisnya ya. Tips merawat wajah agar putih secara alami. Kupas dan cuci 1 buah bengkoang. Nah, dikupas, dicuci, parut dan letakkan pada mangkuk bersih. Setelah diparut diletakkan di mangkuk bersih. Cucilah wajah kita ya. Ambillah bengkoang lembut tadi yang sudah diparut ya, dan ratakan di wajah dan leher. Nah, kita bisa mendeskripsikan ya. Setelah diletakkan di wajah dan di leher, diamkan dulu masker ini di mana? Di wajah ya. Berarti kan tadi kan sudah diratakan di wajah. Berarti 15 menit di wajah hingga, nah, hingga apa? Hingga, nah, di sini seluruh wajah merata, mengering. Tadi ini kalau yang A dan B salah ya, jelas salah karena sudah dibahas di langkah keempat. Ratakan wajah. Ngapain harus ada kata-kata lagi seluruh wajah merata? Maka A dan B salah, jelas itu ya. Hingga mengering alami. Nah, jelas itu ya. Kemudian keringkan dan setelah kering bilaslah dengan air bersih. Ya, bukan tepuk-tepuk dengan handuk bersih, tapi bilaslah dengan air bersih, ya kan? Jadi korek, jawabannya nomor 9 adalah bilas atau tepuk-tepuk dengan handuk bersih. Keringkan. Nah, jadi setelah itu mengering alami, keringkan dan tepuk-tepuk dengan handuk bersih ya, tepuk-tepuk dengan handuk bersih ya. Jadi jawabannya adalah D ya, mengering alami kemudian tepuk-tepuk dengan handuk bersih. Korek ya, jadi jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan nomor 10. Urutan kalimat yang tepat prosedur tersebut adalah, nah ini prosedur. Nah, ini yang pertama pasti 3 ya, pasti 3. Masukkan puding susu ke dalam wadah. Ini membuat apa? Puding ya. Nah, itu apa? Nah, ini akan ada angka yang sama. Ini rata-rata ini. Apakah 4? Masak sambil diaduk hingga mendidih. Setelah dimasukkan puding susu ke dalam wadah, diapakan? Tambah air sebanyak 500 ml ya ke dalamnya. Nah, tadi setelah 3 berarti 2. Nah, itu berarti antara B dan C. Setelah itu apa? Masak sambil diaduk hingga mendidih atau 1 tuang ke dalam cetakan? Enggak, sebelum dituang adalah masak sambil diaduk hingga bersih. Matikan kompor, setelah diaduk dimatikan kompornya, tuang ke dalam cetakan, kemudian puding susu siap dinikmati. Ini sebetulnya jelas. Kalau siap dinikmati, ya ini pasti diletakkan di paling akhir. Jadi jawabannya adalah B ya. Ini dinikmati paling belakang, itu pasti kata kunci, tidak kemana-mana, langsung kelihatan ya. Korek, B jawabannya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 11.
Di sini ada pertanyaan, kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut adalah, nah, nomor 4 ini yang ditanyakan ya. Kita baca ya, larutkan gula dalam garam, maaf ini petunjuk membuat roti ya. Ya, larutkan gula dan garam dalam air, masukkan susu bubuk dan tepung yang sudah disediakan. Kemudian campurkan semuanya beserta ragi pengembang dalam air. Setelah itu apa? Oleskan margarin. Enggak kan? Tapi tambahkan sedikit air dan aduk sampai merata. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kelihatan ini. Jadi setelah kita deskripsikan saja ya, setelah larutkan gula dalam garam dan garam dalam air, masukkan susu bubuk dan tepung yang sudah disediakan. Jadi campurkan semuanya beserta ragi pengembang dalam air. Tambahkan sedikit air dan aduk sampai merata. Atau cairkan sedikit margarin. Atau satukan adonan pertama sampai ketiga. Nah, di sini kalau margarin, cairkan sedikit margarin salah karena di sini ada poin kelima atau nomor 5 adalah masukkan margarin, maka di sini nggak nyambung ya. Kalau oleskan margarin pada tempat secara keseluruhan, mana yang dioleskan? Nggak ada ya, jelas salah. Satukan adonan pertama sampai ketiga, bukan adonan ya, karena di situ ada larutan gula dan garam ya. Jadi jawaban yang benar adalah tambahkan sedikit air dan aduk sampai merata. Bisa dibayangkan ya, setelah itu apa? Setelah merata, masukkan margarin dan kocoklah sampai adonan mengembang ya. Jadi korek jawabannya adalah B. Jadi dalam pembuatan petunjuk membuat roti mania ini kalian harus mendeskripsikan. Setelah ini langkahnya apa, setelah ini langkahnya apa. Kalau kalian belum pernah membuat, kamu bayangkan saja ini masuk akal tidak? Nah, kalau masuk akal itu jawabannya. Kalau tidak masuk akal karena langkah sebelumnya sudah dijalankan atau langkah berikutnya sudah ada, maka jangan diulang lagi. Gitu ya triknya ya. Baik, korek. Kita lanjutkan soal nomor 12. Perbaikan paragraf supaya padu dengan menghilangkan kalimat. Nah, ini. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Agar padu maka ada kalimat yang dihilangkan. Ya, ada kalimat yang dihilangkan. Kita cek. Olahraga secara rutin sangat bermanfaat bagi tubuh. Nah, olahraga ya. Akan tetapi banyak orang yang enggan berolahraga dengan berbagai alasan. Masuk akal ya, masih ya ada koheren ya. Olahraga merangsang terbentuknya senyawa yang meningkatkan memori manusia. Nah, ini tidak masuk akal. Jadi rumpang, nah, tidak padu. Nomor 3. Jadi jawabannya adalah C ya. Nomor 3. Kok bisa? Jadi gini, triknya rata-rata soal yang pertama, kalimat pertama itu membuka suatu bacaan. Rata-rata 90% benar, jangan dipilih. Itu kalau salah ya. Jadi untuk mengawali, jadi olahraga secara rutin sangat bermanfaat olahraga. Akan tetapi banyak orang enggan berolahraga, jadi masih masuk akal, nyambung. Tapi nomor 3 ini, olahraga merangsang terbentuknya senyawa. Di sini ada kata-kata akan tetapi, ini kan perbandingan. Terbalik dengan yang ini, maka kelanjutannya harus menguatkan yang terbalik ini. Ya, bukan meningkatkan memori manusia. Jadi kalimat 1 dibantah dengan nomor 2 dan 4 atau perbandingan terbalik dari manfaat itu ya. Jadi nomor 3 harusnya juga akan tetapi itu, bukan malah meningkatkan memori manusia, karena di nomor 2 sudah ada konjungsi akan tetapi. Secara logika kalau nomor 1 itu baik, setelah ada kata akan tetapi maka lawan dari baik itu atau pertentangannya, karena konjungsi yang dipakai adalah pertentangan. Jadi pahami ya. Baik, jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan soal nomor 13. Berikut ini yang merupakan kalimat perintah. Nah, jelas kalimat itu ada kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya. Ini sudah kelihatan. Titik ini kalimat berita ya. Tanda tanya kalimat tanya. Perintah adalah tanda seru. Nah, udah. Jadi jawabannya apa? Nomor 13 D. Ya, ada itu jawabannya. Jadi kita bisa cek dari tanda akhir ya, kalimat akhir tandanya bacanya apa. Nah, oke, korek. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 14. Pasangan kata berikut ini yang termasuk antonim. Antonim adalah kata yang punya makna yang berlawanan, bukan pertentangan kata, tapi pertentangan makna kata ya. Sekali lagi makna kata.
Pria, wanita, maju, mundur, muka, belakang. Oke, jelas kalau ini sudah ketahuan ya. Ini enggak, sebenarnya sesungguhnya kan sinonim ya. Jadi jelas B salah. Pandai, bodoh itu antonim. Benar, betul. Ini sinonim ya kan. Berarti tidak semuanya. Suka, senang kan sinonim. Salah. Memilih, memisah. Gelap, terang, menggolongkan, menjeniskan. Ini juga sinonim. Nah, yang semuanya antonim adalah A ya. Pria, wanita, maju, mundur, muka, belakang. Jadi korek jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir yaitu nomor 15. Petikan di atas merupakan bagian. Nah, di sini ada potonglah botol plastik di tengah. Simpanlah bagian atas atau bawah mulut botol. Ini percobaan apa ini? Langkah-langkah. Jelas ini karena ada potonglah, petunjuk kerja, ini langkah-langkah. Potonglah, simpanlah, ini ada partikel lah, ini merupakan langkah-langkah atau petunjuk kerja. Maka jawabannya adalah B, jelas ya. Bisa dipahami ya. Baik, sudah saya sampaikan soal dari nomor 1 sampai nomor 15 pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, jika belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.